Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, amma ba'du. Baik anak-anak, selamat pagi. Kita bertemu lagi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Namun sebelumnya, agar kita memperoleh ilmu yang bermanfaat, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi di bab yang keempat tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Nah, pada kali ini kita akan bahas tentang macam-macam puasa. Ditinjau dari segi hukumnya, puasa dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada puasa wajib, yang kedua ada puasa sunnah, yang ketiga ada puasa makruh, dan yang keempat ada puasa haram. Kemudian yang pertama yaitu puasa wajib. Sebagaimana kita ketahui, perkara yang wajib yaitu apabila kita laksanakan atau kita kerjakan akan mendapat pahala dari Allah, dan apabila kita tinggalkan kita akan berdosa. Apa saja yang termasuk puasa wajib itu? Yang pertama adalah puasa Ramadan atau puasa Ramadan, yaitu puasa yang dilakukan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Yang kedua puasa qadha, yang ketiga puasa nazar, dan yang keempat adalah puasa kafarat. Nah, sekarang pengertiannya. Yang pertama yaitu puasa Ramadan, yaitu ibadah puasa yang dilaksanakan selama 1 bulan penuh pada bulan Ramadan, dan hukumnya adalah fardu ain, artinya wajib bagi setiap orang Islam yang mukallaf. Mukallaf itu berarti dia sudah balik, dia sudah dibebani atas perkara yang dia lakukan. Maksudnya ketika dia berbuat dosa maka akan dia dicatat dosa, dan apabila dia berbuat kebaikan dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, dasar hukum dari puasa Ramadan adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Sekarang untuk mengetahui bagaimanakah awal dan akhir Ramadan itu, ada 3 prosesi yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu dengan metode hisab atau perhitungan, yakni memperhitungkan tanggal berdasarkan peredaran bulan dibandingkan dengan peredaran matahari. Yang kedua dengan cara ru'yatul hilal atau melihat hilal, yaitu melihat bulan sabit tanggal 1 Ramadan dengan mata kepala. Hilal artinya rembulan ketika masih tanggal 1 yang muncul di setiap awal bulan Hijriyah. Dan yang ketiga dengan cara istikmal atau menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kenapa hal ini dilakukan? Apabila ketika ru'yatul hilal itu dilaksanakan tidak berhasil karena kondisi dalam cuaca yang mendung, jadi bulannya tidak kelihatan. Sekarang orang yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa tetapi dengan cara menggantinya atau mengqadha. Ada beberapa orang. Yang pertama yaitu orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit di sini dalam arti orang yang sedang sakit yang menyebabkan dia tidak mampu berpuasa. Ya, mungkin sakitnya akan kambuh atau sakit yang begitu parah sehingga ia tidak wajib untuk berpuasa dan nanti mengganti di hari yang lain ketika ia sudah sembuh. Kemudian yang kedua
orang yang sedang dalam perjalanan yang jauh atau musafir, yakni dengan jarak minimal kurang lebih 81 km dan bukan perjalanan dalam kondisi bermaksiat kepada Allah. Namun pada saat seperti ini, musafir yang bagaimana yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, yakni musafir yang ketika mengalami kepayahan selama melakukan perjalanan. Yang ketiga, orang yang sudah tua renta dan sudah lemah sehingga tidak mampu lagi untuk berpuasa. Yang keempat, ibu hamil atau yang sedang menyusui, maka ia tidak wajib berpuasa karena tidak kuat atau khawatir akan sakit. Nah, untuk ibu hamil dan menyusui itu ada dua kategori. Yang pertama, ketika ia khawatir terhadap dirinya sendiri, kalau ia berpuasa maka dia tidak kuat, maka nanti dia akan wajib mengganti puasa di lain hari. Namun apabila yang dikhawatirkan tidak hanya dirinya, tapi juga bayi yang sedang dikandungnya atau yang sedang disusuinya, maka nanti dia tidak hanya mengqadha puasa atau mengganti puasa, tapi juga membayar fidyah setiap harinya dengan memberikan makan orang miskin sekitar 1 mud atau 6 ons makanan pokok atau beras. Dan yang kelima, orang yang sedang haid atau perempuan yang sedang haid dan nifas atau pasca melahirkan bagi orang perempuan, maka dia tidak diperbolehkan untuk berpuasa, tapi nanti dia harus mengganti di lain hari. Yang kedua dari puasa wajib, yaitu puasa qadha, yakni puasa yang dilakukan untuk mengganti puasa Ramadan di luar bulan Ramadan sebagaimana keterangan yang sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana kalau selama sebulan, ya ini bagi yang perempuan, selama sebulan 11 bulan itu dia belum menunaikan qadha puasanya sampai datang Ramadan berikutnya. Nah, maka para ulama bersepakat orang seperti ini disebut keterlaluan. Kenapa? Karena teledor terhadap waktu yang disediakan. Bahasa Malaysianya namanya cual atau sembrono. Nah, atas keteledorannya itu, maka ia akan ditambahkan sanksi baru atau ditambahkan istilahnya kafarat baru, yakni membayar fidyah berupa penyerahan bahan makanan sebanyak 1 mud atau 6 ons tadi. Jadi di samping dia membayar hutang puasa, juga bersedekah atau membayar sanksi, membayar fidyah. Yang ketiga, puasa nazar. Apa itu nazar? Nazar artinya berjanji akan melakukan sesuatu apabila keinginannya tercapai. Contohnya, nanti saya kalau lulus saya akan mentraktir teman-teman. Nanti kalau saya mendapat nilai yang bagus, saya akan berpuasa atau yang lain dan sebagainya. Ya. Nah, ketika seseorang bernadar kemudian dia tidak mampu melaksanakan nazarnya, maka dia berdosa dan ia harus menebusnya dengan membayar denda atau kafarat dengan memilih salah satu di bawah ini. Yang pertama, memberi makan 10 orang miskin, kemudian memberi pakaian 10 orang miskin, dan juga yang ketiga memerdekakan hamba sahaya atau budak. Zaman sekarang sudah tidak ada. Ya, makanya kalian jangan sampai melakukan nazar karena tanggungannya sangat besar sekali. Kemudian yang keempat yaitu puasa kafarat atau puasa yang dikerjakan karena melanggar sesuatu aturan yang telah ditentukan. Adapun sebab kafarat adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak mampu memenuhi nazar seperti yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, bersetubuh atau hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan, maka dia terkena kafarat. Kemudian yang ketiga, membunuh secara tidak disengaja. Yang keempat, melakukan zihar kepada istrinya. Apa itu zihar? Zihar itu adalah menyamakan istri dengan ibunya. Contohnya, mungkin dia melihat anggota tubuh istri, ya,
entah kakinya atau rambutnya. Dek, rambutmu kok seperti ibuku. Nah, itu tidak boleh. Maka hukumnya adalah sama dia menyamakan istrinya dengan ibunya, maka dia harus berpuasa sebagai denda atas yang dia. Kemudian yang kelima, menyukur rambut ketika ihram. Ketika sedang melaksanakan ihram dan belum selesai hingga prosesi tahallul kok dia mencukur rambut, maka dia terkena kafarat atau terkena denda. Kemudian yang keenam, berburu ketika ihram, dan yang ketujuh, mengerjakan haji dan umroh dengan cara tamattu bersamaan atau qiron. Nah, sekarang yang kedua yaitu puasa sunnah. Banyak sekali puasa sunnah, namun di sini yang akan kita bahas ada puasa 6 hari di bulan Syawal, kemudian puasa Arafah, yaitu puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah, dan puasa Senin dan Kamis. Yang ketiga, puasa makruh. Maksudnya apa? Yaitu puasa yang apabila kita tinggalkan akan mendapat pahala, dan ketika dikerjakan maka tidak memperoleh pahala sama sekali. Apa itu? Yang pertama yaitu puasa sunnah yang dilakukan oleh istri tanpa izin dari suami. Ya, jadi ketika kalian nanti sudah menjadi ibu rumah tangga, sudah menjadi seorang istri, ketika berpuasa maka harus izin suaminya. Yang kedua, puasa sunnah yang dilakukan oleh seorang tamu tanpa izin dari tuan rumah. Kemudian yang ketiga, puasa setelah tanggal 15 Sya'ban atau 2 hari sebelum Ramadan yang disebut Yaumus Syak. Jadi ketika Sya'ban atau bulan Ruwah itu memasuki 15 hari kedua sebelum masuk Ramadan, maka kita puasa dihukumi sebagai puasa yang makruh, kecuali seseorang yang sudah melakukan rutinitas puasa Senin Kamis atau orang yang sedang membayar qadha puasa bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, puasa khusus hari Jumat atau hari Sabtu saja, itu hukumnya makruh. Dan yang kelima, puasa abad atau puasa terus menerus. Yang terakhir yaitu puasa haram, puasa apabila dikerjakan kita malah berdosa dan tidak mendapatkan pahala. Nah, apa itu? Yang pertama yaitu puasa idain, yaitu puasa ketika pada hari raya, 2 hari raya, hari raya Idul Fitri 1 Syawal dan juga hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah. Dan yang kedua, puasa hari tasyrik, yaitu 3 hari setelah hari raya Idul Kurban, tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Maka hukumnya adalah haram, karena itu adalah hari kemenangan bagi umat Islam, hari untuk merayakan kurban. Nah, yang terakhir, hikmah dari puasa banyak sekali, diantaranya yang pertama adalah membentuk manusia yang bertakwa, yakni yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian sebagai benteng atau perisai dari segala tipu daya setan. Orang yang berpuasa maka dia akan membentengi dirinya dari godaan setan. Yang ketiga, sebagai tanda terima kasih kepada Allah, kemudian disediakan surga bagi orang yang berpuasa, yang namanya adalah surga Royan, itu khusus bagi orang yang berpuasa. Kemudian membina kejujuran dan kedisiplinan, mendidik rasa kasih sayang kepada sesama, dapat memelihara kesehatan, dapat mengendalikan hawa nafsu, serta yang terakhir adalah puasa bisa menghancurkan kesombongan. Siapapun yang kuat, siapapun yang kaya, maka dia akan merasakan lemahnya orang yang setiap hari kekurangan makanan. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtani fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.